takaful itu sendiri, manajemen risiko dengan investasi, gitu ya. Mengenai jadi yang kita lakukan sebenarnya di asuransi pendidikan itu atau takaful pendidikan itu adalah mestinya jelas kalau Bapak atau Ibu datang ke perusahaan takaful, ke takaful operator harus jelas bahwa Anda datang untuk bergabung ke dalam skim takaful yang dikelola oleh perusahaan ini. Lalu dana yang Anda bayarkan, kontribusi yang Anda bayarkan itu, berapapun itu mau dibayar per bulan atau per tahun, per setengah tahun dan seterusnya, mestinya terdiri dari at least dari dua komponen. Yang pertama, dana yang terkait dengan risiko untuk dimasukkan ke dalam pool of fund, risk pool of fund yang tadi saya jelaskan. Kalau bapak atau anaknya meninggal, klaim akan dibayarkan dari pool itu tadi. Oke. Bagian yang kedua adalah sebenarnya bagian investasi. Dana milik bapak-bapak atau ibu-ibu yang dititipkan ke perusahaan takaful operator untuk diinvestasikan di instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah. Dan sejak awal ini dana adalah dana milik bapak-bapak dan ibu-ibu, atau ya tergantung akarnya juga, kalau pakai pengelolaan masyarakat kalau apapun mungkin posisinya jadi berubah. Jadi dua komponen ini harus dijelaskan dalam akad di awal, dalam perjanjian dibuka, berapa persen yang masuk ke sini dan berapa persen yang masuk ke tabungan. Usia bapak merokok atau tidak, apakah pekerjaan Anda pekerjaan yang berisiko tinggi atau tidak, itu hanya akan mempengaruhi bagian yang pertama yang terkait dengan risiko tadi. Tapi tidak ada kaitannya dengan investasinya. Begitu. Jadi kalau Anda bekerja Pak Sofian, Anda bekerja di offshore, orang asuransi selalu alergi sama orang yang di offshore. Selalu dikenakan biaya asuransi premi atau kontribusi yang lebih tinggi daripada Anda yang bekerja di belakang meja. Itu hanya mempengaruhi sisi ini saja. Tapi kalau terjadi meninggal, bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal misalnya, maka dua-duanya ini akan cair. Yang pertama, karena meninggal, dari dana risikonya akan dibayarkan sebagai santunan. Kemudian untuk dana investasi gimana? Yang terserah bapak-bapak dan ibu, apakah mau diteruskan investasinya? Bisa juga investasinya dialihkan ke atas nama yang lain, juga bisa. Atau mau diambil, serah. Itu tergantung pada keluarganya. Juga kalau kejadian anaknya meninggal, sama juga santunannya bisa diambil atau tidak, itu terserah. Santunannya biasanya diberikan, tentu biasanya lebih kecil daripada kalau bapaknya meninggal, karena anak belum memberikan penghasilan, belum menghasilkan income. Tapi investasinya juga bisa diteruskan dan atau bisa juga diambil, dicairkan. Jadi variasinya bisa macam-macam dan itu tergantung bagaimana perusahaan takaful operatornya mendesain produknya. Begitu kira-kira tadi. Saya pikir begitu Pak. Oke, saya kira jelas tadi. Yang pertanyaan Pak Arif mungkin bisa minta tolong Pak Ugi untuk menjelaskan tadi berkaitan dengan ekonomi global dan nasional itu memang susah karena apa juga. Jadi bagaimana ini harus menjelaskannya Pak Ugi? Kira-kira panggil Pak Dubes. Dubes saja yang jawab. Ya. Pak Ugi bisa memberikan penjelasan. Ya, ini merupakan bahagian dari proses apa yang disebut sebagai Islamization of economy, ya. Proses Islamisasi ekonomi. Dan ini memang satu skop yang sedang dibincangkan juga dalam dunia akademik, ya. Bagaimana kita mengislamkan ekonomi. Saya punya tulisan juga. Mungkin tulisannya itu ada di website, ada di internet. Kalau bapak suka gitu. Topik seperti ini, mungkin tulisannya di Google itu Islamco, ya, mungkin ada tulisan saya. Nah, dalam salah satu tulisan saya itu saya melihat metodologi bagaimana mengislamkan ekonomi. Ya, di antaranya saya melihat dengan menggunakan 3 pendekatan.
yang saya sebut sebagai pendekatan yang pertama disebut sebagai pendekatan negation, kemudian integration dengan value addition. Nah ini saya ibaratkan seperti proses Islamisasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari masyarakat jahiliyah sehingga timbul masyarakat Islam. Begitu Islamisasi ekonomi pun sebenarnya bisa berlaku begitu juga dengan contoh-contoh ekonominya. Dalam proses negation misalkan ada prinsip-prinsip kapitalisme yang memang kita tidak bisa terima sama sekali. Kita harus tolak. Seperti prinsip riba misalkan. Prinsip membataskan kegiatan ekonomi hanya kepada duniawi semata-mata ya. Nah ini kita tidak bisa tidak terima ya. Kita harus tolak. Ini prinsip yang negation. Kemudian prinsip integration adalah prinsip-prinsip dalam kapitalisme yang kita bisa terima. Ya, seperti di zaman Rasulullah juga ada kegiatan-kegiatan ekonomi jahiliyah yang masih bisa diterima oleh Islam. Contohnya wadi'ah tadi ya. Itu sudah ada zaman jahiliyah dan di dalam prinsip amal diterima. Kemudian salam misalkan tadi ya. Zaman jahiliyah dilakukan. Kemudian dalam Islam diterima juga. Mudharabah. Ya kan? Mudharabah sebelum Rasulullah jadi nabi ya. Itu Rasulullah telah bermudharabah dengan Siti Khadijah. Khadijah waktu itu menjadi sahibul mal ya, sahibatul mal ya. Dan Rasulullah menjadi dorik. Jadi harta Siti Khadijah ini diperniagakan oleh Rasulullah, kemudian bentuknya ini diberi sama. Nah ini sebelum Rasulullah menjadi nabi. Berarti itu adalah kegiatan ekonomi jahiliyah. Dan apabila Islam datang, mudharabah ini diterima ya, karena sistemnya tidak bertentangan dengan Islam. Jadi ini yang saya sebut sebagai prinsip integration. Ada satu lagi prinsip disebut value addition. Ya, ini memang hasil dari Islam itu sendiri yang tidak ada pada kapitalisme. Contohnya zakat misalnya. Ya, ini dalam kapitalisme kita hanya memiliki sistem pajak. Tapi dalam Islam kita bukan hanya pajak, tapi ada juga sistem zakat. Ya, kemudian perbankan Islam dan istiadat yang baru sekarang ini ya. Nah, jadi kita tidak menolak keseluruhan kapitalisme. Ada unsur-unsur kapitalisme yang tidak bisa terima. Yang kita tolak adalah yang memang bertentangan dengan Islam. Karena kita harus bersikap adil. Rasulullah mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik kamu di zaman jahiliyah adalah sebaik-baik kamu di zaman Islam. Seandainya kamu paham. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil dari sistem lain yang baik, ya, yang sesuai dengan Islam. Ya, tetapi dia mesti sesuai dengan Islam. Jadi kita tidak serampangan, kita tidak membuang begitu saja membagi buta ya. Kita akan bersikap adil dengan sistem apapun, termasuk sosialisme juga. Kalau seandainya dia tidak bertentangan dengan Islam, kita bisa terima. Cuman falsafahnya, filosofinya mungkin berbeda. Nah, filosofinya ini adalah mengambil jalan, tapi mekanismenya mungkin tidak bisa menggunakan. Dia kurang geser. Nah, di antara penggunaan kita adalah melalui sistem ini. Ya. Tapi kita juga harus melangkah ke arah ekonomi dan juga yang salah itu ya. keseluruhan sistem kehidupan itu sendiri. Oh, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih on time sehingga semua sesi bisa kita lalui dengan baik dan alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita peroleh. Tapi bagaimanapun juga hasil atau manfaat apa yang sudah kita lakukan pada hari ini tergantung dari bapak-bapak ibu sekalian, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Budi juga Pak Agung dan Pak Delil, bahwa memang ada sebagian yang harus kita korbankan dan ini adalah bagian dari perjuangan. Jadi yang kecil ini yang harus kita lakukan dan apabila tidak bisa tercapai semua jangan kemudian kita meninggalkan semua itu. Kemudian pesan yang lain adalah bahwa ilmu adalah merupakan panglima, ilmu adalah merupakan imam, sehingga inilah jadi bagian dari langkah kita untuk menyempurnakan dinul Islam kita yang kita yakini sampai saat ini, alhamdulillah. Dan gambaran-gambaran yang diberikan oleh pembicara saya kira cukup jelas. Pak Delil, terima kasih atas yang disampaikan. Silahkan kalau kembali ke tempat. Di tengah krisis ekonomi global ini sehingga memberikan gambaran kepada kita sekali lagi bahwa kejayaan sistem ekonomi ribawi yang dibangun demikian lama, bahkan salah satu petinggi institusi finance di Amerika dia bilang
memang tidak cukup lama, 100 tahun tadi dipelajari kata Pak Agung, tapi 25 tahun yang dia bangun terakhir ini ternyata hancur dalam hanya waktu seminggu, dia bilang, ketika dinyatakan kolaps dan kerugian yang harus ditanggung dalam hitungan bilion dolar. Inilah jahatnya bagaimana riba money creation hanya untuk membangun likuiditas, sehingga Islam sekali lagi memberi bukti dan memberikan solusi, bukan hanya janji. Oh. Kayak Kayak Yusuf Qaradawi. Kita